Oke guys, mari kita bahas permainan gua kali ini ya. Ah, ini melawan pecatur Amerika, gue sebagai hitam ya. Oke, dimulai dia dengan kuda F3, gue jalanin E6 ya. Dia jalanin C4 dan gue D5 ya. Biasa pertahanan Prancis. Lalu G3 dan gue ngeluarin kuda G6. Awalnya gue takut dia cheating guys, soalnya dia tuh langkahnya tuh lama dan seperti konstan gitu waktunya, tapi ternyata enggak ya, karena gue bisa menang gitu. Kalau dia cheating gue nggak mungkin menang. Oke, lalu dia mengeluarkan gajah G2, lalu gue ngeluarin C5. Nah, di sini gue biasanya ya, langkah ini gue biasanya ngeluarin kuda, tapi gue tuh memperhatikan gaya permainannya Magnus ya, Magnus Carlsen. Dia tuh sebelum mengeluarkan kuda ke C6, dia tuh biasanya ini pion dulu guys, pion dulu ke C6 ya. Setelah gue pikir-pikir, itu masuk akal karena pion ini tuh mengontrol petak D4, dimana ini petak utama ya, petak 4 petak pusat ini. Jadi gue coba mengikutinya ya. Oke, lalu rokade, dan di sini gue jalankan gajah ke D6 ya, sekalian persiapan rokade juga. Lalu D4 dan rokade. Lalu gajah G5, dan di sini gue usir ya gajah perwira lawan, gue usir meskipun di sini ada inakurasi ya. Kita lihat kenapa inakurasi. Oh, ternyata lebih baik makan ya, makan dan oke. Tapi kenapa gua nggak makan? Karena kalau ini makan doang, itu berdasarkan teori catur tuh itu nggak bagus ya, kayak nggak ada keuntungannya gitu. Nah, kalau ini jelas ya. Walaupun nggak sesuai dengan engine, oke, it's okay. Dimakan, gue makan lagi oleh menteri. Di sini lawan menjawab dengan kuda D2, dan di sini gue mulai aktivasi benteng ya, benteng ke E8, dan ya di sini lawan mengeluarkan langkah E4. Nah, di sini gue baru makan ya, karena di sini, karena kalau nggak gue makan ya, nanti kalau dia berpotensi maju di sini dia kena, gue bisa nih, kalau dia maju nih gue bisa kena fork guys ya. Makanya gue harus makan ya, makan, dimakan lagi ya. Oke, di sini gue ingin mempertahankan menteri ya, jelas gue pindah ke E7. Oke, lalu di sini lawan memajukan pion, gue makan. Kenapa gue makan? Karena gue teringat teori ini, petak pusat ini guys. Petak pusat ini harus kita jaga ya. Oke, gue makan, ternyata dimakan gajah gue ya. Gue makan balik ya, gue makan balik, dan dia langsung mengajak pertukaran menteri ya. Nah, di sini gue pikir nggak ada untungnya ya. Jadi kalau cuma sekedar diambil lagi, itu bukan gerakan yang bagus ya. Di dunia catur tuh nggak bagus, kecuali kepepet ataupun menang posisi ya. Ini nggak kepepet dan tidak menang posisi juga ya, masih imbang gitu kan. Jadi gue pindahin ke posisi yang menurut gue bagus ya. Oke, lalu menurut dia bagusnya ke sini ya. Oke, it's okay. Lalu lawan menjalankan B3, dan gua langkah
gajah ke E6. Ini langkah prinsip of attack ya, kita serang ya, kita serang buah yang bisa kita serang. Dia kabur, kita serang lagi ya dengan benteng ke D8. Dia kabur lagi, kita jalankan kuda ya. Kuda ini belum bergerak dari tadi. Ini adalah prinsip least active piece ya, dan maksimal ke depan. Lalu benteng dikeluarkan olehnya dan kuda ke B4 menyerang, mengancam menteri ya. Lalu menteri dipindahkan, tidak mau kena, fine. Lalu di sini gua berpikir lagi, gua menyerang benteng ya. Kuda menyerang benteng ke D3. Benteng digerakkan ke D1. Lalu gua menjalankan B1, kuda B2 ya, menyerang benteng ya, menyerang benteng, dan ternyata dimakan lagi oleh benteng, dan kuda masuk ke E5 ya. Di sini berdasarkan teorinya Capablanca ya, kita harus mengusir perwira di wilayah kita ya. Ini si kuda kita usir ya dengan pion paling ya. Dan pion dia pindah ke G6. Oke. Tapi masih aman lah di situ ya. Nah, di sini gue terpikirlah taktik ya. Sedikit taktik pengorbanan kuda ya. Jadi kalau kuda ini dimakan ya, maka akan dimakan lagi dengan benteng ya. Jadi gue dapat benteng gitu ya. Ini katanya harusnya ke sini ya, lebih bagusnya. Oke. Padahal gue nggak suka kesini karena dia jadi menutupi gerak si benteng guys. Oke lah, itu perhitungan engine tuh kadang langkah panjang ya. Oke, lalu ternyata dimakan pion gua, dan di sini dia pun mengancam pertukaran menteri ya. Tapi seperti gua bilang, kalau gua makan cuma tukar-tukar doang, nggak ada keuntungannya, nggak usah ya. Maka gua pindahin ke D6 ya. D6 gua berpikir, tadinya gue mau pikir langkah pengorbanan guys, pengorbanan nanti biasa skak, tapi ternyata nanti kan bisa ditutup nih sama si ini. Tadi gue mikir gini guys, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia makan ya, tadi gue mikir ini, gue makan, dia pindah sini, dia bisa sini, maka gue bisa skakmat. Putih ya, bisa putih ke mana ya, sini misalnya, gue kesini dan terjadi skakmat. Sini terus misalnya dia makan misalnya kan, dan ini skakmat. Ini planning gua tadinya ya, kita balik lagi. Nah, ternyata emang benar dimakan. Enggak, dia ternyata malah makan si pion ya. Dia ternyata malah makan si pion ya. Lalu di sini gue jalanin D4. Nah, kenapa gue terpikir D4? D4 ini dari ilmunya Capablanca ya. Jadi kata Capablanca tuh tempatkan, kalau kita bingung ya
tempatkan bidak di posisi yang paling luas gitu guys, paling luas menjangkau wilayah. Nah, kalau gue lihat si menteri itu paling luas menjangkau wilayah di sini, di D4 ya. Dia bisa mengancam ini, bisa kesini juga. Dan di sini gue lihat ya, ada kombinasi bagus guys. Kalau misalnya begini tuh dia, andai dia sini ya, ini kesini, ini gue bisa skak nih, ini bisa skak, raja bisa pindah, terus gue bisa skak lagi, lalu bisa ditutup, dan gue bisa skak mat ya. Walaupun ternyata nggak begitu, ternyata nah ternyata dia makan kuda ya. Ternyata setelah ini dia makan kuda, berarti dia ngelihat rencana gue guys. Dia makan kuda, lalu gue makan lagi, lumayan lah, ditutup. Nah, untung di sini ada ide lain ya. Nah, ternyata ini H3 ini ternyata yang ini kesampaian ya. Nah, di sini lawan skak ya. Gue di sini ketakutan dia bisa counter attack ya. Ternyata enggak. Gue pindah ke sini dan dia menyerah karena dia melihat ya, mat dalam satu langkah. Oke guys, gitu permainan gue kali ini ya. Akurasinya berapa ya? Tujuh 6,77 lah ya, lumayan lah, yang penting gak ada blundernya guys. Oke, sekian permainan gue, thank you.